wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Pribadi dalam pembelajaran IPA secara daring. Kalian anak-anak kelas 8 dan 9 mendapatkan materi pembelajaran IPA melalui unggahan video setiap pertemuan. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Perkembangan aseksual pada hewan adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel gamet, baik sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sehingga di sana tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Oleh karena itu, menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan bagian tubuh hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan terdiri dari membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Membentuk tunas yaitu perkembangbiakan yang menggunakan tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya pada filum Porifera dan Coelenterata, yaitu pada ubur-ubur dan hidra. Ini contoh pada hidra, ini ada tubuh, ini tunas. Tunas ini akan menjadi anakan. Kemudian fragmentasi, yaitu perkembangbiakan dengan cara pemotongan tubuh induk. Tentunya ini oleh dirinya sendiri. Kemudian terjadi regenerasi atau pembentukan. Ini sebagai contoh, ini pemotongan bagian kepala, bagian ekor, kemudian bagian tengah. Nah, semuanya ini baik bagian kepala ini akan menjadi individu baru, bagian tengah juga menjadi individu baru, dan bagian ekor akan terbentuk individu baru. Contohnya pada planaria. Ini tadi contoh pada hewan planaria. Kemudian partenogenesis adalah perkembangbiakan dengan cara sel telur berkembang tanpa dibuahi oleh sel spermatozoa. Jadi di sini meskipun ada sel telur, tetapi karena tidak dibuahi oleh sel sperma, maka dinamakan perkembangbiakan aseksual. Contoh pada lebah, semut, kutu daun, kutu air. Pada lebah, ovum dibuahi menjadi lebah betina. Yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan. Jadi ovum yang dibuahi menjadi lebah betina, dan ovum yang tidak dibuahi menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril, artinya tidak subur. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah ratu bersifat fertil. Ini yang betina. Sehingga lebah jantan dengan lebah ratu terjadi perkembangbiakan seksual. Sementara pada lebah betina terjadi partenogenesis. Kemudian perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal artinya pembuahan atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh. Kemudian cara perkembangbiakan dan kelahiran embrio. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrio, hewan dibagi menjadi tiga. Hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang pada saat embrio berkembang di dalam rahim dan dilahirkan. Contoh kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Hewan ovipar adalah hewan
yang pada saat embrio berkembang di dalam telur. Telur dikeluarkan dari induk betina. Contoh pada cicak, katak, ayam, dan itik. Jadi ini bertelur ya, hewan yang bertelur. Kemudian hewan ovovivipar adalah hewan yang pada saat embrio berkembang di dalam telur, telur menetas di dalam tubuh, kemudian anaknya dilahirkan. Jadi sebenarnya dia bertelur tapi di dalam tubuh, dan saat melahirkan itu berupa anak. Contoh pada kadal dan beberapa jenis ular. Kemudian perkembangan hidup hewan, ada yang dinamakan perkembangan langsung, kemudian metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Perkembangan langsung, yaitu telur berkembang menjadi hewan muda atau imago. Hewan muda tidak banyak berubah struktur dan fungsi organnya, hanya mengalami pertambahan ukuran. Contoh serangga Lepisma saccharina. Ini contoh. Jadi telur langsung nimpa yang mirip dewasanya. Ini. Kemudian metamorfosis adalah hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dari dewasa. Kemudian hewan muda itu berkembang melalui tahap tertentu menjadi hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Telur menjadi nimfa atau hewan muda, nimfa menjadi hewan dewasa. Jadi ini langsung telur, langsung nimfa, kemudian menjadi dewasa atau imago. Contoh pada belalang, jangkrik, dan capung. Kemudian metamorfosis sempurna, telur menjadi larva, larva menjadi pupa atau kepompong, pupa menjadi dewasa. Ini sebagai contoh, telur menjadi larva atau ulat dalam sehari-hari, kemudian pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Teknologi perkembangbiakan pada hewan, di sini contohnya adalah kawin suntik atau inseminasi buatan, yaitu pengambilan sperma dari induk jantan, kemudian disuntikan kepada induk betina. Tentunya jantannya yang berkualitas disuntikan pada induk betina lokal sehingga menghasilkan keturunan yang berkualitas. Ini manfaatnya adalah efisien waktu dan biaya serta memperbaiki kualitas anakan sapi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mendapatkan hasil yang maksimal, di samping menyimak video materi yang saya berikan, juga kalian diharapkan membuka buku paket, buku pendamping, kemudian merangkum, mengerjakan latihan soal juga hal yang penting. Dan jangan lupa selalu memakai masker dan cuci tangan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.